Selamat malam Bapak-Bapak, selamat jumpa dalam Tuhan. Masa-masa sulit sukar saat ini terjadi di seluruh dunia. Bagaimana keadaan kita? Apa baik-baik saja? Jangan sampai ada kegagalan dalam penurutan kita kepada Tuhan. Pertambahkanlah iman percaya kita untuk mengantisipasi berbagai kendala yang terjadi di seluruh dunia kita, di seluruh dunia ini, bahkan di sekitar kita. Jangan goyah oleh situasi dan keadaan. Pandang terus pada yang memanggil dan memilih kita jadi imamat yang berkerajaan. Yesus Raja kita, majikan kita. Dia tidak pernah akan menutup mata buat kehidupan kita. Malam hari ini kita akan berbincang tentang firman Tuhan yang berjudul mengalami kelimpahan. Di saat-saat seluruh dunia susah, di saat-saat seluruh dunia goncangan ekonomi jelas terjadi di mana-mana. Bukan hanya sakit penyakit, ketakutan, tetapi goncangan ekonomi terjadi di mana-mana. Tetapi malam hari ini kita akan berbicara mengenai kelimpahan. Hutang kartu kredit, ancaman penyitaan, kebangkrutan, bergumul untuk memenuhi kebutuhan tiap hari. Hampir tak dapat bertahan, dan dari gaji ke gaji. Tapi dalam suasana COVID-19, siapa yang tidak susah? Ada banyak orang hanya dibantu oleh pemerintah. Kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh pemerintah. Sampai di mana kemampuan pemerintah? Saat ini sudah terjadi resesi. Ini kesukaran akan bertambah-tambah. Tetapi ingat, kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai umat Tuhan, jangan sampai goyah. Karena situasi dan keadaan, kita punya tanggung jawab terhadap keluarga rumah tangga, buat istri, anak-anak, cucu. Kita harus mampu bertahan karena kita ingat, ini terjadi semua seizin Tuhan. Kita bertanya-tanya, mungkin sampai kapan COVID-19 ini berlaku? Sampai kapan dia berakhir? Jangan mimpi dapat mengatasi dengan berbagai formula dan mencari solusi supaya terhindar dari COVID. Nggak bisa dengan keputusan manusia semua sia-sia. Ingat, COVID ini suatu penyakit yang diizinkan Tuhan. Melanda seluruh dunia. Cuma Tuhan yang dapat menstabilkan dan membuat dunia ini kondusif. Tapi ingat, kita jangan menyerah begitu saja. Ingat, pada Lukas 21 selalu saya ingatkan ayat 7 sampai 38. Perhatikan ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi di sini kita diharapkan oleh Tuhan kita mampu bertahan untuk menghadapi situasi dan keadaan. Jangan kita bersifat masa bodoh, pasrah, menyerah kepada situasi dan keadaan. Bagaimana kita dapat memperoleh hidup kita kalau kita tidak ada perjuangan? Pertahankan. Apa? Pertahankan dengan apa? Tentu dengan tameng firman Tuhan. Dengan doa setiap hari. Kita minta kepada Tuhan. Ayat 18. Tadi ayat 19. Ayat 18. Tidak sehelai rambut dari kepalamu akan hilang. Ini janji Tuhan. Kalau kita dapat bertahan, tidak ada sehelai rambut pun yang akan gugur di kepala kita. Haleluya. Ingat, Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup bimbang. Salah satu hal yang menyerang pikiran kita ketika menghadapi kesulitan, jelas untuk
waktu sekarang masalah keuangan adalah satu ketakutan atau roh ketakutan. Mungkin ada muncul tagihan dokter, rumah sakit, tunggakan kredit rumah, dan lain-lain. Hati-hati dengan keadaan saat ini. Semuanya yang kita miliki tidak ada artinya. Ya, kita harus bertahan dan bertahan di dalam Tuhan. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita terlena atau karena ketakutan, karena situasi dan keadaan kita bersifat masa bodoh, kita menyerah kepada keadaan. Bagaimana penurutan kita kepada Tuhan bertahun-tahun, bagaimana tanggung jawab kita terhadap keluarga rumah tangga kita. Kita minta petunjuk dari Tuhan, minta suara Tuhan berbicara kepada kita. Tidak mungkin Tuhan berdiam diri. Tuhan siang malam berdoa buat kita, tapi pasti Tuhan sediakan solusi. Nah, solusi ini harus didengar oleh umat-umat Tuhan, bukan orang dunia. Jangan saudara berpikir hanya hamba Tuhan, nabi, hanya rasul-rasul, orang-orang besar di gereja ini yang mampu menyerap, mendengar bisikan suara dari Tuhan. Kita siapapun asal ada kerendahan hati, tidak macam-macam, tidak mengutamakan logika kepintaran kita, kita mampu mendengar suara Tuhan. Dengarlah suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada kita nanti. Ingat, ada roh penolong. Mungkin kita tidak mampu, tetapi dengan roh penolong yang Tuhan berikan kepada kita, itu mampu membawa kita mengerti keadaan situasi sekarang ini. Karena roh yang akan menerangkan, itu firman Tuhan. Roh Tuhan yang akan membawa kita kepada kebenaran, menerangkan hal-hal yang kita tidak mengerti. Jangan kita merasa ada kebuntuan karena COVID di sekitar kita di seluruh dunia. Jangan saudara-saudara, ingat, formula setan tidak dapat menembusi kita sebagai umat Tuhan. Kita mampu bertahan. Dikatakan tadi di ayat 19 Lukas 21, barang siapa yang mampu bertahan, dia akan memperoleh hidup. Jadi siapa yang mampu bertahan? Apa dengan bertahan kita mesti sedia pedang, mesti sedia obat, mesti sedia segala macamnya? Tidak, saudara. Kita mampu bertahan dengan firman dan Roh Kudus. Tuhan tidak pernah menutup mata bagi umatnya. Siang malam Tuhan berdoa buat kita. Dia melihat apa yang terjadi saat-saat ini. Meskipun dunia mengalami kesukaran, kesulitan, ada banyak keterpurukan, banyak keluh kesah terjadi di mana-mana. Manusia, saya melihat masa bodoh dengan sekitarnya yang dikejar semua masalah-masalah sosial, ekonomi. Tetapi saudara, jangan takut. Hidup berkelimpahan, kita ingat itu. Dalam pertama Raja-Raja pasal 17, di sana ada sebuah contoh luar biasa dari seorang janda yang mematahkan roh ketakutan, bertambah di dalam Tuhan, bertambah untuk firman Tuhan. Haleluya. Yang diucapkan Nabi Elia dan menerima penyediaan supernatural. Ingat, kita harus perhatikan ini. Jangan kita terfokus kita memiliki Roh Kudus, kita sudah bangga, tetapi ingat kita minta supaya ada urapan Allah, supaya kita bisa mengerti, membuka mata hati rohani kita. Jangan kita hidup dengan perkara-perkara natural, perkara-perkara dunia, tetapi kita harus hidup dengan supernatural seperti yang dialami oleh janda ini. Mana mungkin harus terjadi? Dia orang luar, dia bukan anak Tuhan. Bagaimana dengan kita bertahun-tahun telah iring Tuhan? Jangan sia-sia penurutan kita, tetapi mari kita membuka mata hati rohani kita, membuka telinga rohani kita, mau mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan bagi kita, bisikan apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kita. Jangan pertahankan logika, kepintaran dan kehebatan kita. Siapa kita? Manusia biasa, hanya dari tanah liat. Karena anugerah Tuhan kita bernapas, karena anugerah Tuhan kita boleh terangkat, dan kita
kita menjadi imamat yang berkerajaan. Seperti saya katakan tadi, imamat yang berkerajaan. Yesus adalah Raja kita, Raja di atas segala raja. Kenapa mesti takut dengan COVID? Kenapa? Jangan kita ikutin perkara-perkara dunia. Kita boleh tunduk kepada aturan pemerintah karena wakil Tuhan. Tetapi jangan sekali-kali kita mengikuti apa yang diminta oleh setan. Formula setan, jangan. Ingatkan itu. Ingat baik-baik. Firman di atas segala-galanya. Dengan firman, manusia boleh hidup. Dengan firman segala sesuatu bisa terjadi. Ingat, bertahun-tahun kita telah ikut Tuhan, mendengar suara Tuhan. Bahkan untuk saat ini, seperti saya katakan, kita tidak berdaya. Mari di rumah kita manfaatkan. Kita berdoa meminta kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan apa yang kita harus lakukan di hari-hari terakhir ini, di hari-hari yang penuh tantangan dan penuh kesulitan ini. Jangan sia-sia penurutan kita. Jangan sia-sia. Oh, haleluya. Jangan sia-sia penurutan kita kepada Tuhan. Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang memilih kita. Oh, bukan mau kita, tetapi Tuhan pilih kita sebagai umat-umat Pantekosta yang belajar firman Tuhan. Injil sepenuh. Injil ini yang akan membawa kita kepada kebenaran. Tidak perlu takut, saudara-saudara. Jangan takut menghadapi situasi dan keadaan. Berapa banyak uang yang kita miliki, berapa lama COVID ini, oh kita tidak tahu. Tetapi siang malam kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kondusifkan dunia ini, stabilkan dunia ini. Hanya Tuhan yang dapat menstabilkan, bukan formula yang dapat menyembuhkan, tapi Tuhan yang menstabilkan, karena Tuhan yang mengizinkan. Jadi ingat, kita umat Tuhan. Kita menyerah kepada Tuhan. Apapun terjadi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jangan sampai kita gagal dalam penurutan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti saya katakan di dalam satu Raja-Raja pasal 17, ada kisah seorang janda yang mematahkan roh ketakutan, bertindak dalam firman yang diucapkan oleh Nabi Elia dan menerima kejadian supernatural Tuhan ke dalam keadaan yang menakutkan, dalam keadaan yang susah. Pada kisah ini ada kelaparan besar di seluruh negeri, kelaparan yang Tuhan izinkan dikarenakan dosa manusia meningkat. Kemurtatan terjadi di mana-mana, dosa meningkat hingga apa yang terjadi sekarang seperti kejadian pada waktu itu. Kelaparan melanda dunia, saudara. Apakah mampu pemerintah memberikan makan kepada kita? Pemerintah tidak akan mampu karena seluruh dunia goncang, saudara-saudara. Devisa kita habis dan sekarang kita akan mengalami resesi. Bersiap-siaplah karena kita ingat pada saat itu, pada saat kisah janda itu, ada kelaparan besar di seluruh negeri. Kelaparan yang Tuhan izinkan karena dosa dan kemurtatan. Langit tertutup, tidak ada hujan. Menurut firman Tuhan yang diucapkan Nabi Elia, ia telah membuat kekeringan selama 3,5 tahun. Negeri itu menjadi tandus, kering, tanaman-tanaman semua layu, mati. Haleluya. COVID belum 1 tahun. COVID belum 1 tahun melanda bumi ini. Tetapi goncangan-goncangan luar biasa terjadi. Orang-orang besar bingung. Oh, tokoh-tokoh negara bingung. Oh, semua bingung. PBB bingung. Mau lari kemana? Saudara-saudara, kita yang sudah mengerti firman Tuhan, larilah di kaki Tuhan. Jangan lari kepada manusia. Jangan mengeluarkan statement
statement-statement yang melemahkan keluarga, melemahkan sidang jemaat, tetapi mengeluarkan statement yang memicu kita naik di hadirat Tuhan. Kita terangkat di hadirat Tuhan. Karena di saat-saat ini tidak ada satu formula pun yang berguna bagi kita. Berlomba-lomba kepintaran dicurahkan untuk mencari penangkis COVID ini, tetapi semua mubasir. Saudara perhatikan, semua mubasir, tidak ada artinya. Sering terjadi kalau dunia dilanda sesuatu, manusia berusaha mencari penangkalnya. Tetapi untuk saat ini, kita umat Tuhan, kita adalah biji mata Tuhan yang Tuhan tidak akan lepaskan. Tuhan pegang, Tuhan selalu genggam. Kita tercatat di tangan Tuhan. Haleluya. Kita tidak perlu takut. Kita umat Tuhan. Kita menjalani hidup dengan penuh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan itu luar biasa. Datanglah kepada firman Tuhan pada setiap saat. Datanglah firman Tuhan pada Nabi Elia. Haleluya. Pertama Raja-Raja 17 ayat 9. Kita baca pertama Raja-Raja 17 ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, coba saudara bayangkan firman Tuhan ini. Bagaimana keadaan seorang nabi yang luar biasa, Nabi Elia. Dia harus menyingkir, datang ke rumah seorang janda. Janda yang tidak berdaya, yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita harus datang kepada dunia? Jangan bermimpi kita datang kepada dunia. Kita harus datang kepada firman Tuhan. Pergunakanlah firman Tuhan. Karena ada firman yang dapat menguatkan kita, membebaskan kita dari ketakutan, kegentaran. Dan saudara ingat, saat-saat ini ada banyak orang susah. Ada banyak orang yang sudah tidak makan karena kelaparan. Sesuai dengan Lukas 21 akan terjadi kelaparan. Karena bala sampar akan terjadi kelaparan. Semua sumber-sumber penghasilan tertutup. Saudara bisa lihat produksi-produksi yang luar biasa semua berantakan. Terjadi demo di mana-mana, saudara-saudara. Pemerintah mencari solusi-solusi yang terbaik, tetapi saudara berseberangan yang pemikiran-pemikiran pengerja, mahasiswa, sehingga terjadi demo di mana-mana. Bagaimana mengatasi situasi dan keadaan? Sudah ada keadaan sulit seluruh dunia. Di sekitar kita sulit, masih ada demonstrasi, masih ada kerusakan, masih ada penganiayaan. Bagaimana kejadian ini? Jangan kita ikut-ikut demonstrasi. Kita ikut Tuhan. Penuh dengan ketertiban, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kerendahan hati untuk membebaskan segala kegentaran dan ketakutan kita. Haleluya. Di zaman Alkitab pada saat itu, burung-burung gagak dianggap sebagai pertanda kemalangan, kematian, atau tragedi dan kenajisan. Luar biasa saudara-saudara. Karena ingat, burung gagak itu memakan bangkai. Tetapi Tuhan memilih burung yang najis untuk memberi makan pada Nabi Elia. Tuhan menyediakan bagi Elia makanan melalui burung najis. Haleluya. Tuhan menyediakan bagi kita satu solusi, tapi beda dengan logika kita. Ingat,
Tuhan akan menyediakan satu solusi buat kita melangkah supaya tidak terkontaminasi dengan virus 19 ini. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jangan berpikir dengan logika kita, tetapi kita berpikirlah secara jernih bahwa Allah kita luar biasa. Dia pencipta langit dan bumi. Segala-galanya masih di dalam kendala Tuhan. Tuhan izinkan COVID supaya manusia benar-benar bertobat, menjauhkan diri dari dosa. Haleluya. Jadi ingat, Tuhan pasti akan menyediakan solusi bagi kita. Jangan samakan dengan apa yang diprediksi oleh tokoh-tokoh dunia soal formula, soal ini itu. Jangan pakai logika kita, dengan logika kita akan hancur. Kadang-kadang Tuhan menyediakan hal-hal natural, kadang-kadang dengan supernatural. Saya harap ada pengertian bagi pendengar-pendengar firman Tuhan. Ingat, ada dua hal, natural dan supernatural, yang akan Tuhan perlihatkan. Kita seperti saya katakan, ada urapan, ada Roh Kudus, ada urapan. Kita bertambah-tambah akan melihat kemuliaan Tuhan, dan kita akan merasakan pemeliharaan secara natural dan supernatural. Beda, saudara-saudara, ya. Sesuai dengan firman Tuhan, untuk meninggalkan sungai Kerit, Elia taat dan pergi ke Sarfat. Pertama Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Kita baca. Sesudah itu bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah itu sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda, seorang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dan kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambil, berseru lagi, cepatlah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, dan juga sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku akan mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami makan, maka kami akan mati. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripada, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kubuat bagimu dan bagi anakmu. 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam bulu-bulu itu tidak akan berkurang, sampai kepada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak pernah habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan perantaraan Nabi Elia. Kita baca ulang ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan diucapkan dengan perantaraan Nabi Elia. Kita membaca, melihat, mengingat kisah ini di dalam keadaan terdesak. Sudah di ujung tanduk, janda ini tidak punya suami, bekerja sendiri dengan seorang anak perempuan. Karena musim kelaparan luar biasa terjadi di negeri itu. Karena panas sudah 3,5 tahun, semua kering, layu. Sungai-sungai pun kering. Mau lari kemana, ada persediaan, tinggal sekali makan. Baik minyak maupun tepung di dalam tempayan, minyak dalam buli-buli, tinggal sekali pergunakan, habis. Dengan kesimpulannya, kita membaca di sini perempuan ini berkata bahwa demi Tuhan, ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku
sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Jadi kita melihat sini ada satu dialog antara Elisa dan perempuan. Seorang nabi meminta kepada perempuan ini. Nabi ini sudah kehabisan materi, sudah kehabisan kebutuhan hidup. Sungai Kerit telah kering. Burung gagak tidak lagi mendrop makanan buat dia. Tetapi dia taat kepada Tuhan. Tuhan bilang datang ke Sarfat. Dia akan berjumpa dengan seorang janda. Janda ini tidak mengenal Tuhan. Dia bukan anak Tuhan. Dia orang luar. Dan Tuhan masih polos dia punya hati. Dia bilang, apa saudara-saudara? Saudara mundur ke ayat 11 ketika perempuan itu pergi mengambil, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Tetapi perempuan ini berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Kenapa bukan laki-laki yang ditemui oleh Nabi Elisa? Kenapa perempuan ini berbicara tentang gereja Tuhan? Ya, berbicara tentang gereja Tuhan. Perempuan yang halus budi pekerti, yang sosialnya sangat tinggi. Meskipun dia punya anak, dia tinggal makan sekali, tapi dia masih memperhatikan orang lain. Bagaimana dengan kita? Apa kita masih memperhatikan sekeliling kita? Kita perlu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya bagi umat Tuhan, tetapi seluruh manusia di kolong langit ini. Dengan apa kita bawa? Kita berdoa supaya Tuhan kasih jalan keluar bagi kita. Haleluya. Luar biasa apa yang terjadi. Nah, di sini kita melihat tempayang tidak pernah kosong dengan tepung, buli-buli tidak pernah kering dengan minyak. Karena mengikuti firman Tuhan, apa kata Nabi Elia? Nabi Elia itu luar biasa, meskipun dia tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana dengan kita? Apa kita masih ada makanan untuk kehidupan sehari-hari? Kita sendiri yang menjelaskan kepada Tuhan. Kita jelaskan kepada Tuhan. Tidak ada satu makanan yang dia bisa terbang sendiri. Elia pun dibawa oleh burung. Ada oknum kedua yang dapat menyediakan. Tuhan sanggup menyediakan segala kebutuhan hidup kita. Tetapi kita harus berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebenarnya perempuan ini akan mengalami kematian. Tetapi dia hidup berkelimpahan. Karena tepung dan minyak tidak pernah akan habis-habisnya. Sesuai dengan judul firman Tuhan. Hidup dengan berkelimpahan secara supernatural. Bukan secara natural. Jadi supernatural. Hidup di dalam Tuhan. Tuhan jamin. Ya, luar biasa. Jadi kita melihat di sini. Janda yang bergantung kepada Elisa. Jadi orang-orang membutuhkan penjelasan firman Tuhan. Kita harus jelaskan kepada masyarakat di sekitarnya bagaimana Tuhan kita yang luar biasa. Bukan kita takut mempromosikan COVID luar biasa, tetapi kita mempromosikan Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau dengar suara Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan. Jangan petunjuk diri kita. Tuhan tidak memenuhi. Tuhan tidak memenuhi lemari makanan janda dengan makanan. Semua dapat Tuhan lakukan ketika memandang Tuhan sebagai persediaan supernatural. Tuhan menyediakan untuk keperluan kita sehari-hari. Kekacauan, kemustahilan melanda dunia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi anak-anak Tuhan. Jangan logika kita ditonjolkan. Kita ini bodoh, tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Hikmat dunia semua terbatas. Haleluya. Kita bukan hebat, kita bukan super. Tetapi dengar suara Tuhan. Dengarlah suara Tuhan. Tuhan berbicara. Jangan takut. Dalam nama Yesus, patahkan benteng ketakutan. Hidup kita
Patahkan benteng ketakutan di dalam nama Yesus. Untuk hidup kita. Nantikan Tuhan. Sampai Ia tunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Bertindak dengan firman Tuhan. Percaya Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Persediaan supernatural Tuhan buat janda itu ada. Menyediakan apa yang dia butuhkan. Tuhanlah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah makanan kehidupan rohani kita yang abadi. Kita akan memilih persediaan yang total, tulus menerus dari Tuhan. Tuhan sumber tidak terbatas. Daripada kita mengharapkan gaji datang kepada gaji. Semua ada keterbatasan. Berapa gaji kita? Injil Lukas mengingatkan peperangan kelaparan, bencana alam, bala sampar terjadi, tetapi siapa yang mampu bertahan, tidak selai rambut pun yang akan gugur. Seperti saya ingatkan awal firman Tuhan, rambut aja Tuhan jaga. Apalagi yang lain-lain. Percaya pada janji Tuhan, Dia tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Asal kita taat kepada Tuhan. Tuhan akan memiliki umat akhir zaman. Tuhan akan memiliki umat akhir zaman, yaitu kita-kita yang mampu bertahan. Ya, Tuhan akan memiliki umat akhir zaman, tujuan ilahi yang harus kita ingat. Persembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup. Tuhan akan melepaskan urapannya bagi umat Tuhan pada akhir zaman. Tuhan berkata dalam Lukas pasal 12 ayat 22-31. Lukas pasal 12 32-21 kita baca. Lukas pasal 12 ayat 22-31. Lukas pasal 12 ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar, meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Ayat 25, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu, dan ia akan menjawab berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ayat 26, perhatikan firman Tuhan. Ayat 26, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Ayat 27, tapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ayat 28, di sanalah akan terdapat ratap kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri campakkan keluar. Ayat 29, dan orang akan datang dari timur barat, dari utara selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ayat 30, dan sesungguhnya adalah orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Ayat 13 itu, pada waktu itu datanglah. Haleluya. Haleluya. Kita sudah baca akan firman Tuhan. Lukas pasal 12. Ayat 22 sampai ayat 30. Kita camkan firman Tuhan ini. Jangan khawatir dengan apa yang kita makan minum.
pakaian apa yang kita akan pakai. Carilah dahulu kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan. Orang percaya dipanggil untuk tujuan ilahi, untuk memperluas kerajaan Allah. Jangan seperti kisah yang kita baca tadi, mengikuti Yesus, tetapi manakala Tuhan datang, Tuhan bilang Tuhan tidak kenal. Sangat mengecewakan. Hati-hati jangan ini terjadi dalam kehidupan kita. Benar kita menyerah kepada Tuhan. Jangan takut dengan situasi dunia saat ini. Takutlah kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ingat firman Tuhan. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Terima kasih. Filipi 2 ayat 12. Amin. Kita berdoa, tapi sebelum berdoa kita memuji Tuhan dulu. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu yang dunia sia-siakan. Tetapi firman-Mu di atas segala-galanya meterahkan di hati kami. Agar kami kuat, mampu menjalani kehidupan ini. Kami mampu bertahan untuk memperoleh kehidupan. Jangan kami main-main situasi saat ini. Zaman goncangan penampian bagi kehidupan manusia. Biarlah kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena hanya Engkau yang mampu mengkondusifkan dunia ini, menstabilkan dunia ini, membuat kami tentram, damai, sejahtera, karena kami memiliki firman dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hamba-Mu serahkan kehidupan kami kaum pria di Polonia ini, biar kami menjadi saksi-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu, biar kami mengemban misi dan visi dari-Mu, bukan terfokus dengan situasi dan keadaan sekarang, tetapi kami ingat kebenaran-kebenaran-Mu di saat-saat begini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.